Sari selaku fasilitator saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Widodo selaku pengajar praktik saya. Baik, kali ini saya akan melakukan supervisi akademik. Namun dalam supervisi akademik ada 3 tahapan yang harus kami lalui. Kali ini saya tidak sendiri, saya dengan Ibu Ririn selaku guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Musuh. Baik, untuk tahapan 3 tahapan supervisi akademik, yang pertama nanti kami akan melalui observasi pra-supervisi. Kemudian yang kedua, nanti kami akan masuk ke kelas untuk mensupervisi kelasnya Ibu Ririn. Dan yang terakhir, nanti kita akan melalui coaching pasca supervisi akademik. Baik, pada awal kegiatan kali ini saya akan melakukan coaching pra-supervisi akademik. Berikut coaching supervisi akademik saya. Selamat pagi Bu Ririn. Selamat pagi Pak Amar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik, jadi Bu Ririn kali ini sibuk nggak Bu Ririn? Untuk hari ini alhamdulillah longgar, tidak sibuk. Ya, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu terkait dengan supervisi yang akan kita laksanakan nanti. Ya, silakan. Oke. Jadi bagaimana Bu kesiapan untuk supervisi nanti? Seperti biasa ya. Biasanya kalau supervisi apa yang saya siapkan yang pertama adalah untuk rapor mengajarnya PP ya, kemudian ada APD, data dan saya siapkan juga beberapa hal yang menyangkut untuk memotivasi anak. Biasanya saya akan seperti itu. Luar biasa. Jadi udah ngomongin ya, KPD sudah, perangkat sudah, bahkan sampai memotivasi anak. Baik. Kemudian Bu, apa yang Ibu harapkan dari supervisi ini? Yang saya harapkan tentunya ada peningkatan pada diri saya. Itu yang pertama, karena memang supervisi yang kita dinilai oleh supervisor. Jadi kalau kita tidak ada peningkatan diri, yaitu PR terbesar untuk kita sebagai seorang guru. Kemudian Ibu punya tujuan atau punya harapan nanti setelah supervisi ini ada peningkatan pada diri Ibu. Ya. Kemudian nanti kita sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya. Setelah ini nanti kita jam 5.6 nanti ke kelas TO 1 ya. Jadi nanti saya ikut ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Kemudian Ibu nanti akan mengambil tema apa atau materi apa untuk diajarkan di 10 TO 1? Iya. Nanti akan saya beri materi tentang puisi. Puisi ya. Kemudian materi yang akan disampaikan karena itu puisi. Terus untuk strategi pembelajarannya seperti apa? Ya, jadi nanti kan target kenapa nanti kita ajarkan tentang puisi itu targetnya tujuan pembelajaran ya tentunya. Ya. Itu anak supaya bisa membuat puisi dia sendiri dari hasil karyanya. Karena selama ini anak-anak itu sukanya browsing. Ya. Ya. Nah, dengan cara seperti itu, saya juga sebagai seorang guru juga berusaha untuk memberikan sebuah stimulus respon ya pada anak. Misal saya memberikan contoh dari benda yang saya bawa atau yang saya siapkan. Dari benda itu ternyata bisa dong buat puisi. Jadi puisi itu nggak sesulit yang mereka bayangkan. Jadi yang kita lihat dari bentuk aqua atau buku itu bisa jadi puisi. Ya. Jadi mereka berpikir oh ya ternyata kok nggak susah gitu seperti itu. Jadi Ibu nanti akan menggunakan harapannya kan tadi sudah belajarnya bahwa Ibu itu ingin siswanya punya produk puisi, bisa membuat puisi seperti itu. Bahkan dengan foto yang sederhana yang ada di sekitarnya. Nanti Ibu menghadirkan benda untuk menjadi media aja gitu ya, jadi puisi. Ya. Nah, selama ini ketika tidak menggunakan
tidak menggunakan benda sebagai media pembelajaran, siswanya seperti apa Bu? Mereka itu selama ini merasa gimana ya? Aku kok nggak dapat inspirasi, disuruh guru untuk imajinasi, ayo belum dapat feel. Mereka jadi susah mau nulis apa. Kalau anak diberikan contoh seperti itu, mereka bisa, oh ya dengan cara sederhana. Ternyata aku bisa ya buat puisi, nggak hanya browsing di internet punya ambil dari karya orang lain. Nah itu yang benar-benar saat ini menjadi PR terbesar untuk kita, guru bahasa Indonesia. Iya. Jadi rata-rata masih cheating sana sini ya, ambil pelajar dari internet. Iya. Kopas-kopas gitu. Ibu sudah melakukan apa itu terobosan dengan menghadirkan benda sebagai media saja, luar biasa. Iya. Nah, kemudian untuk kesuksesan ini nanti bisa dilihat atau indikatornya seperti apa? Nah gini, ketika kita lihat karya siswa itu, apalagi kita sebagai seorang guru bahasa Indonesia kan sering ya melihat karya-karya yang ada di internet ataupun membaca antologi puisi karya siapa, itu kita bisa membedakan itu karya anak sendiri atau bukan. Karena apa? Selama ini diksi-diksi yang digunakan anak itu dengan apa yang dia tulis dari apa yang mereka pikirkan, mereka imajinasikan itu berbeda tulisannya, bobotnya dengan yang punya orang lain. Gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin deh dia nulis sampai ke tingkatan seperti itu. Itu bisa terindikasi nantinya. Nah dari situ nantinya anak-anak itu biasanya pertama itu prosesnya kayak membuat kalimat, menggunakan konjungsi banyak banget. Nah, di situ saya bantu. Ini udah bagus mas, nggak, cuma lebih enak, lebih sedap lagi kalau isinya dikurangi yang ini. Jadi kan saya tidak mau adjust. Ini kok kayak gini, jangan. Nanti itu udah putus mereka. Wah, saya udah nggak mau nulis puisi. Ternyata susah banget. Kita bantu, iya udah bagus, cuma ini terlalu panjang ya. Yuk, saya bantu misalnya. Gimana caranya? Mengurangi konvensinya. Kalau gini gimana Mbak dibaca? Oh iya ya, lebih enak ya Bu ya. Nah, anak-anak jadi lebih tahu. Yang kedua ini, penggunaan majas. Karena anak-anak zaman now itu kalau bikin puisi masih pure apa adanya, jadi nggak ada unsur majasnya kayak personifikasi, metafora, hiperbolanya nggak masuk, kemudian citraannya, mata, audio dan lain-lain belum masuk, jadi dikomposisikan semua. Memang harus berproses. Iya, prosesnya seperti itu. Kalau sudah kita berusaha membantu anak-anak, nanti di bawahnya udah berusaha. Oh iya ternyata seperti ini. Proyeknya nanti rencana mau saya kumpulkan, lalu saya bikin antologi. Wah, biasa buat sekolah. Iya, kayak gitu. Tadi sudah. Jadi melihat kalau kata-katanya kalau siswa ini diksinya itu belum sama dengan yang ada di internet, tahu nanti. Iya, sangat bisa dibaca. Iya. Kemudian tadi data-data ibu di awal tadi ibu pengen meningkatkan motivasi siswa tadi, nah dengan tidak mengejar dan sebagainya tadi, jadi anak termotivasi, dibantu pemilihan katanya dan sebagainya. Wah, untuk apa terakhir tadi antologinya? Antologi, nah, kita dipersembahkan di sekolah. Iya, karena itu biar gini saya gini, anak-anak besok kan kamu mau ini ya naik kelas, punya adik kelas kan ya. Yuk kita memberikan kenang-kenangan buat sekolah apa Bu? Ini kan materinya kita masuk pada puisi. Gimana kalau kita bareng-bareng semuanya buat puisi lalu kita buat antologi ya, nanti dari kelas farmasi, akuntansi maupun teknik jadi satu, nanti akan saya jilid. Saya persembahkan untuk sekolah, saya berikan ke pemirsa. Nah, sampai ke antologi siswa mau diminta untuk membuat puisi kemudian dijadikan satu, minat siswanya seperti apa? Alhamdulillah ini kemarin yang sudah terkumpul itu saya dahului dari teknik 3 kelas 10 TO3 sudah dilakukan nggak? Sudah terkumpul dan ternyata memang itu kan yang mereka ayo yang dari internet ketahuan ini dari mana, ayo
cuma sedikit cepat deh dirubah, nggak apa-apa sih nih, tak bantu. Nah, gitu. Akhirnya aku merubah sendiri di situ juga. Oh iya ya Bu, ternyata nggak susah. Udah semangat. Oh, jadi kemarin seperti ada Iya proses. ada. Apalagi anak laki-laki kan. Iya. Ya. Kemudian kemarin kan sempat ada yang proses cheating atau nyontek atau plagiat dan ada. tapi ibu perbaiki dengan air dan sebagainya luar biasa. Jadi bisa apa ya itu namanya menerapkan sistem amongnya kalau menurut versi saya, menurut dia jadi iya bisa sistem amongnya udah berjalan luar biasa ini Bu. Memang harus seperti itu. Kemudian Bu, perasaan ibu ketika mau disupervisi seperti apa Bu? Yang jelas kalau deg-degan itu wajar. Iya. Karena memang apa ya, mungkin misalnya kita nggak ditungguin gitu ya mengajar, ditungguin itu ya rasa deg-degan, tapi ya insya Allah bisa teratasi. Iya. Jadi relax aja Bu. Iya. Nanti jam 5 malam kalau saya masuk seperti biasa aja, ya. Tidak usah grogi. Memang perasaan kita kalau dengar kata supervisi itu pasti, waduh perangkat saya, waduh teknik pembelajaran saya dan sebagainya. Tapi ini nanti santai saja, soalnya ibu kan tadi sudah bilang di depan kalau tujuannya ingin mengembangkan Potensi saya, iya. Betul. Jadi memang apa yang sudah kita lakukan ini harus ada refleksinya. Ya. Itu. Jadi setelah supervisi nanti direfleksikan dan semoga bisa meningkatkan apa itu potensi diri ibu. Kemudian kita bisa bertukar informasi terkait dengan pembelajaran di kelas gitu. Mungkin gaya belajarnya ibu seperti itu, gaya saya seperti ini, bisa dikolaborasikan. Hasil dari supervisi ini dikolaborasikan dan mungkin juga nanti tidak mungkin menutup kemungkinan juga ini akan berimbas pada siswa kita juga. Baik, iya. Sementara seperti itu dulu diskusi kita di kelas supervisi ini. Nanti kita lanjutkan jam 5.06 di kelas itu. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang di pagi ini dan nanti kita akan lanjutkan di kelas itu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke. Selamat siang anak. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua ya? Sehat. Ya. Coba saya absen dulu. Ahmad Sultan. Adi Kubiru. Adi, Bu. Adian. Agus Adian. Haryanto. Nama Haryanto. Baik, anak-anak. Karena Haryanto itu merupakan keluarga kita di kelas ini dan keluarganya ada yang meninggal. Mari kita menundukkan kelas Jumat ya, kita ikut berdoa karena yang bisa kita lakukan untuk support Haryanto adalah kelas Jumat. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mari kita berdoa untuk keluarga Haryanto yang meninggal. Berdoa. Baik, terima kasih. Doanya semoga ini menjadi amal jariah kalian semua. Masih semangat ya jam ini? Masih, Bu. Karena semangat kalian itu nanti yang akan mengantarkan kalian ke dalam jalan besok. Amin. Anak-anak, jadi janganlah kalian malas belajar ya. Biarpun kemarin banyak sekali jeda-jeda libur di rumah, hari ini kita harus kembali ya untuk belajar kembali. Karena apa? Masa depanmu di sana menanti. Masa depanmu berawal dari hari ini dan hari ini yang akan menentukan masa depanmu esok hari. Gitu ya. Sedetik apapun langkah yang kamu capai, yang kamu lakukan hari ini sebagai cerminan untuk melangkah ke depannya itu lebih baik. Jadi kalian setiap hari, setiap menit
juga harus tahu, oh iya hari ini apa yang hal-hal baik apa yang sudah saya lakukan. Tadi sudah melakukan hal baik ya? Saya harap setiap hari seperti itu. Baik anak-anak, hari ini saya akan memberikan materi tentang puisi. Siapa waktu SMP pernah dengar kata-kata puisi? Ya, banyak sekali Mas Ibnu, Pak Ardi, oke. Semuanya, hampir semuanya tahu ya? Tahu, Bu. Oke, sebelum jauh-jauh. Baik, sebelum saya jauh-jauh materinya, saya mau tanya dulu. Siapa yang tahu apakah itu puisi? Tahu. Wah, ada dua. Sebentar, coba. Yuk kita ulangi dulu dari Mas. Oh, luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong. Saya ulangi ya. Apa tadi? Ya, hasil karya sastra manusia berupa kata-kata indah. Pernah membuat? Oke. Kalau tadi ada Mas Galop juga, coba Mas Galop. Rangkaian kata-kata indah. Semuanya merupakan rangkaian kata-kata indah. Betul juga, itu petang lagi. Saya, Bu. Oke, catat. Sebenarnya kesulitan gimana juga? Oh, iya. Nanti. Jadi tidak sulit ya. Kalian akan bisa. Amin. Oke. Sebelum kita ke materi, tadi sudah tahu ya. Sekarang ini kita mau memberikan sedikit materi dulu. Tadi pengertiannya udah. Pengertiannya udah ya. Oke, sudah. Sekarang kalau kita mau buat puisi, oh kegagalan. Siapa tadi itu? Kegagalan. Apalagi? Tentang alam. Oh, pintar-pintar semuanya. Kasih sayang. Oh, kasih sayang. Oke, bisa ya membedakan antara tema dan judul ya. Kasih sayang. Oke. Tema itu masih umum. Sedangkan judul itu khusus. Kalau kita turunkan percintaan menjadi judul apa ya Pak? Pacarku yang cantik. Siapa tadi? Catat boleh. Pacarku. Biasa. Pacarku ya. Cantik. Inspirasi dari mana Catat? Kepikiran, Dari Bu. pacarnya. Iya. Boleh ya, boleh seperti ini. Alam, tadi saya dengar ada yang alam. Ada siapa? Ya, coba Mas Dimas. Hutan yang sangat Hutan yang indah. Sang awan. Bukan nama dia. Sang awan. Makna yang luar biasa ya. kegagalan, Bu. Mana tadi? Terus kasih sayang, siapa tadi? Betul. Atau juga? Pelukan hangat seorang ibu. Iya, boleh. Bukan. Ternyata kalian sudah benar-benar bikin judul ya. Judulnya sangat luar biasa sekali dan membuat orang penasaran. Sudah ke judul, sekarang kita revisi. Diksi itu apa? Pilihan Kata. kata. Jadi kita kalau mau buat puisi pilihan kata-katanya harus indah ya. Nah, selain itu ada yang namanya iya betul sekali Mas Gitari. Harus imajinasi. Saya mau memberikan sedikit cara agar kamu bisa membuat puisi dari benda-benda sekitar atau alam sekitar. Ini apa? Gelas isinya apa? Kopi. Kopi rasanya apa? Manis pahit. Berwarna apa? Hitam. Hitam. Siapa suka kopi? Ya. Suka kopi. Dari sini bisa diambil judul apa? Kopi hitam. Boleh kopi hitam. Kopi yang baik. Kopi yang pahit. Pintar. Kopi yang bahasa kopi. Kopi enggak boleh. Secangkir kopi, segelas kopi. Kita turunkan jadi
baris pertama 11 kopi atau kopi pahit. Coba catur, turunkan satu baris dari Kopi warnanya hitam tapi berbeda dengan rasanya yang sangat manis. kopi warnanya hitam tetapi beda Tetapi rasanya sangat manis. manis. Boleh. Catur. Urin bantu ya. Kopi berwarna hitam tetapi rasanya pahit. Kalau kita buat diksi yang bagus seperti apa? Kau hitam dan pahit. Kau hitam dan pahit. Itu sudah merupakan asas personifikasi, mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Kau, sedangkan ini apa objeknya? Gelas. Dia punya nyawa enggak? Berarti diumpamakan manusia. Diksinya bagus nggak jadi seperti itu? Bagus. Ya, terima kasih ya Tata sudah memberikan inspirasi. Tepuk tangan lagi buat Tata. Hari ini setelah Bu Riri tahu kamu sudah bisa memulai dengan baik, saya jadi punya ide nih. Ya. Gimana kalian membuat puisi dari hasil karya kamu sendiri? Kalian pasti bisa, ya. Dan harus bisa. Tidak boleh browsing di internet ya. Dicoba sebisanya. Jangan khawatir. Itu tadi dari 2 objek aja kalian udah bisa. Dari buku bisa, meja bisa, kursi bisa, kelas ini, ruangan kelas juga bisa. Semuanya bisa. Oke? Tantangan berdiri ya, bisa ya? Kita kasih nomor RKPD ini nanti. Silakan kalian membuat diksi. Lalu kalau sudah dikumpulkan ya. Tapi nanti ada kejutan lagi setelah kamu selesai membuat diksi. Ini tak kasihkan dulu lembarannya. Silakan. Ya. Boleh 4 bait, terserah. Boleh berapa pun. Tapi tidak boleh cuma 2 bait ya. Nanti seperti anak-anak. Coba beri mau tahu. Ya berimajinasi semuanya. Dari jangan juga boleh, dari apapun. Oke, sudah jadi semuanya ya. Coba diangkat semuanya. Yang sudah jadi diangkat. Yang tinggi-tinggi gitu. Gimana sulit tidak? Tidak sulit ya? Mudah sekali. Oke. Wah, ini judulnya kelasku. Berarti Mas Arifin ini ya objeknya kelas. Dibaca ya. Ya, dibaca. Kelasku, kelasku mungkin akan aku baca ini kau tak simpan banyak kenal dari kelas belajar di kelas makan di kelas tidak bergurau di kelas sekolah SMK Negeri 1 tempat ilmu tempatku berbincang bersama tempat aku dimana ketemu melayangkan utama bersama ini berarti
Yeay. Bagus sekali ya Mas, terima kasih. Ini ada ibu di kelas juga ini lagi inspirasi dari kamu atau teman kamu? Saya sendiri. Nggak apa-apa, ini curhat boleh ya? Nggak apa-apa. Ini luar biasa sekali anak-anak. Nggak nyangka ya Mas Arifin pendiam itu ternyata pintar buat puisi ya. Bagus sekali puisinya. Baik anak-anak. Ternyata pembelajaran hari ini cukup menyenangkan ya. Coba saya mau tanya dulu sama Mas Dimas. Setelah melakukan pembelajaran hari ini tentang puisi, apa yang bisa Mas Dimas dapat dari pembelajaran hari ini? Iya, buat puisi. Oke, satu lagi. Mas Gifari. Mas Gifari mana? Setelah melakukan pembelajaran hari ini udah sama-sama membuat puisi apa? Mas Gifari bisa bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Dari yang belum bisa membuat puisi menjadi bisa membuat puisi. Iya. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan respon positifnya, vibes positifnya semuanya semangat. Biarpun sudah jam ke 5:06 dan kalian ternyata luar biasa bisa membuat puisi yang Buririn aja wow banget ya, melihat dan membaca karya kalian itu sangat luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga untuk pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kita jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih anak-anak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk hasilnya bisa dikumpulkan untuk prepare antologi puisi ya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Riri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sehat dan selalu bahagia. Baik Bu Riri, sesuai dengan kesepakatan kita hari ini, jadi kita akan sedikit berbincang mengenai rangkaian supervisi akademik. Namun pada tahun ini kita pada tahapan supervisi. Oke, jadi kita mulai saja nih Bu Riri. Kita sedikit mengobrol tentang apa yang sudah kita laksanakan pada tahapan ini. Ya, apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Oke, begini Pak Angga. Saya ingin sharing-sharing sebetulnya sama Pak Angga tentang informasi terkait kekuatan dan kelemahan saya pada saat pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan pelaksanaan supervisinya oleh Pak Angga. Baik, oke. Jadi Bu Ririn ingin mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran Ibu ya. Kemudian bagaimana Bu perasaan Ibu setelah mengajar sambil diobservasi? Jadi gini, memang kalau kita dengar kata supervisi itu pertama yang kita rasakan adalah tegang ya. Tentunya itu secara umumnya mungkin orang yang punya kompetensi tinggi pun ada rasa tegang. Nah, tapi saya merasa lega setelah saya itu bisa menguasai kelas Pak. Semua berjalan dengan baik dan proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, observasinya juga bisa terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Namun, gini Pak, saya juga pengen kolaborasi dengan Pak Ambar bertukar pikiran terkait dengan pembelajaran yang kelas sekarang. Terkait dengan pembicaraan kita pada observasi atau pada tahapan observasi, apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu pada tahap? Menurut saya Pak ya, saya rasa sudah sesuai
tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu sudah tercapai karena hemat saya anak itu mampu membuat puisi. Jadi mindset mereka selama ini kalau disuruh membuat puisi itu susah gitu ya, susah dan berbelit-belit, membuat malas atau enggak ada kegiatan yang lain itu mungkin yang mereka pikirkan seperti itu. Nah, setelah kita lakukan pembelajaran kemarin itu anak-anak ternyata bisa, dan saya menggunakan media sifat yang ada di sekitar anak. Jadi mereka bisa terangkat imajinasinya nggak jauh-jauh. Nah, dari imajinasi itu mereka bisa Jadi kemarin ketika saya beberapa itu sebenarnya ikut dalam menggunakan diferensiasi juga ya. Iya. Karena menghadirkan teks di apa itu contoh teks puisinya, kemudian menghadirkan real bendanya seperti kemarin kopi dan sebagainya itu. Betul aku. Ya. Kemudian ada foto juga, ada video ditampilkan juga. Itu sebenarnya sudah ibu itu sudah menggunakan diferensiasi gitu. Ya. Jadi ibu merasa bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai ya, seperti itu ya. Iya, betul sekali. Kemudian Bu, bagaimana dengan penilaian yang sudah ibu siapkan kemarin Bu? Nah ini Pak, maaf ya. Saya itu orangnya kalau sudah terlena terbawa suasana di kelas, asik bersama anak-anak didik saya itu kadang ada hal yang terlupakan, itu biasanya kayak gitu. Tapi sebenarnya kemarin saya sudah melakukan penilaian sikap ya Pak ya. Saya kan lihat cara kerja mereka gitu. Ada juga yang sudah presentasi di depan, sudah juga mengambil kompetensi nilainya. Nah, yang saya sayangkan di sini saya belum ini Pak, mengaktualisasi di penilaian sikap pada saat itu. Maaf. Jadi kemarin sempat terlupa gitu ya. Tapi itu sudah bagus menyikapi, menginisiasi dengan observasi itu sudah masuk penilaian sikap gitu. Iya, walaupun tidak membawa. Iya. Kemudian apakah itu yang atau apa yang ibu rasakan? Kemudian apa yang ibu rasa sudah baik dan apa yang ibu rasa masih perlu ditingkatkan dari proses pembelajaran itu kemarin? Ya kalau yang sudah saya terapkan itu sudah tindakan saya sudah sudah tujuan pembelajaran itu ya. Yang pertama saya sudah mengajak siswa akan membuat istilahnya project ya. Di situ juga sudah presentasi. Siswa juga saya ajak merefleksikan apa sih pembelajaran ini pada hari ini. Ternyata anak-anak dan beberapa siswa sudah bisa mengutarakan pendapatnya tanpa ada tekanan dari siapapun, bahkan dari dirinya sendiri. Jadi mereka itu pure ya, murni apa yang mereka rasakan di sini. Tapi satu hal yang menurut saya yang perlu saya tingkatkan di penilaian itu Pak, dan sikapnya ya. Jadi memang kemarin memang sempat terlewat, tapi kemudian itu sudah menggunakan yang baik dan bijak. Luar biasa lagi Bu, kemarin itu ibu sudah melakukan refleksi terhadap siswanya. Dan siswa itu penting untuk melakukan refleksi itu. Jadi anak itu sudah bisa merdeka apa yang sudah tercapai pada pembelajaran mereka, dan mereka juga akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya seperti itu. Itu luar biasa sekali. Ya, terima kasih Pak. Kemudian Bu, untuk hal yang ingin ditingkatkan ibu, kemudian strategi apa Bu yang ingin diterapkan untuk hal yang ingin ditingkatkan dari ide ibu? Jadi begini Pak, memang saya harus bisa menguasai yang namanya kontrol emosi. Tapi emosi yang baik ya, bukan emosi yang negatif. Mungkin saya harus mempersiapkan, harus sesuai dengan alurnya. Kalau pas pembelajaran kita harus bisa mengobservasi anak ya bahwa untuk poin-poin penilaian sikapnya, jadi nggak terlena dengan vibes-nya siswa, jadi sering antusiasnya gurunya juga terlena.
Kapan Ibu akan memulai untuk menerapkan strategi itu, Bu? Secepatnya, dan mungkin mulai pembelajaran besok ya Pak ya. Jadi itu memang harus saya catat benar-benar di sini. Jadi saya tidak bisa sehingga apa yang saya ingin tingkatkan itu sudah terlaksana. Sesuatu juga Luar biasa ini. Semoga cita-cita itu terlaksana gitu ya. Semoga yang Ibu harapkan bisa segera tercapai gitu. ya. Kemudian siapa yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan harapan Ibu tersebut? Tentunya Pak Ambar. Karena di sini memang saya ingin sekali ya berkolaborasi dengan Pak Ambar, juga dengan Bapak Ibu guru yang lain ya tentunya. Intinya di sini Pak Ambar saya ingin meningkatkan semangat siswa dan agar mereka itu dalam pelajaran bisa semangat. Karena apa? Jika kolaborasi ini kelihatannya gurunya itu semua optimal siswa. Insya Allah ya, Bu, ya. Insya Allah nanti kita bisa berkolaborasi. Saya bisa apa itu menerima apa yang Ibu terangkan itu, semoga menjadi masukan saya. Kemudian apa yang saya katakan semoga bisa diimplementasikan pakai saling berbagi, gitu, saling melengkapi. Mantap Pak. Kemudian apa yang Ibu rasakan di akhir sesi ini, Bu? Jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Ambar ya. Saya sangat senang sekali bisa sharing-sharing seperti ini Pak sama Pak Ambar. Karena apa? Jarang sekali ini kita bisa ada, kecuali kalau pas MBMU saja. Iya. Dari biasa ini, iya pernah sih, tapi intensitasnya tidak sering. Jadi saya bisa sharing-sharing dengan Pak Ambar ini, saya bisa oke, semangat saya harus Ya, pokoknya tetap semangat ya, Bu ya. semangat terus. Iya, kita harus tetap berkolaborasi, saling mengisi, saling melengkapi seperti itu ya, Bu. Iya. Oke, pada akhir sesi ini kita cukupkan sekian dulu, Bu. Bisa kita lanjut next time.